Ya, kita belajar bahasa ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Aku anak cerdas beratur. Yes, yes, yes. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita ini mau bertanya dulu nampaknya. Bagaimana kabar anak-anak kami pada pagi hari ini? Semuanya baik atau sehat? Baik, Bu. Oh, baik, sehat ya. Berarti kita belajarnya pun Semangat. Jadi di sini kita akan memulai pembelajaran. Sebelum kita mulai, ya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya silakan. Yang seperti biasa giliran kan? Silakan. Siapa giliran siapa sekarang? Silakan memulai doa sebelum pembelajaran. Sebagai orang yang beriman, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, kami mau belajar, berkatilah kami, berikanlah kami kepikiran, agar kami bisa menangkap apa yang menjadi dalam hidup kami. Begitu juga dengan guru kami dan kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Hapuslah semua dosa mereka, dosa sengaja dan tidak sengaja. Hanya inilah doa anakmu. Amin. Sebelum kita lanjut, Ibu akan mengabsensi ya nama didik kami ya. Dengarkan Ibu absen dulu dari mulai Asia Pelesia Berginting, Armelia Berginting. Buat suaranya nanti nggak dengar itu. Axel Alison. Hadir, Bu. Ya, Camelia. Hadir, Bu. Chelsea. Hadir, Bu. Dian Minata. Hadir, Bu. Efraim Narta. Hadir, Bu. Mana ini Natu? Hadir, Bu. Ya. Gabriel Pratama. Hadir, Bu. Rajut. Hadir, Bu. Idola. Hadir, Bu. Kanaya. Hadir, Bu. Lucia. Hadir, Bu. Nadine. Hadir, Bu. Paskin. Hadir, Bu. Radika. Hadir, Bu. Siska Dayanti. Hadir, Bu. Tabita. Hadir, Bu. Tania. Hadir, Bu. G. Engel. Hadir, Bu. Lucy. Hadir, Bu. Ya, berarti cuma satu orang yang tidak hadir ya. Iya. Jadi untuk teman kita doakan juga ya biar cepat sehat. Besok kita bisa bergabung untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, sebelum kita memasuki materi, Ibu mau menjelaskan sedikit ya. Setiap hari kalau kita lihat dari keadaan kita seperti saat ini ya, sekarang inilah contohnya ya, sering hujan ya, itu sering sekali itu banyak kejadian-kejadian atau peristiwa ya. Di situ adalah yang banjir ya kan? Ya, jadi di sini tentang peristiwa itu disebut sebagai apa di sini? Iya, berita ya, berita ya. Jadi di sini ya, makanya kalau sebagai siswa kita itu harus dulu kita tanamkan kepada kita ya. Kalau misalnya contoh, kalau kita mau menjaga lingkungan kita biar nggak terjadi banjir, kita harus jaga kebersihan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu dia. Jadi dari topik ya, untuk yang mau kita pelajari hari ini, tujuan dari pembelajaran kita itu ya, lihat di sini. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis ya, terstruktur, kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik
dan benar, akurat. Itu dia ya. Ya, di sini Ibu mau bertanya tentang tujuan pembelajaran kita itu. Apakah pernah kalian mendengar ya suatu peristiwa? Peristiwa apa yang kalian dengar? Banjir, longsor, apa lagi? Hah? Tabrakan. Banyak sekali peristiwa yang pernah kamu dengar atau pernah kamu lihat atau pernah kamu tonton dari berita-berita ya. Ya, di sini mungkin yang dipertanyakan di sini ya peristiwa apa dia? Itu tadi udah dijawab ya. Di mana bagaimana kejadiannya ya, atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Mungkin itu salah satu sudah anak didik kami pahami dari berita yang kamu dapat atau kamu temukan. Ya, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video ya agar anak didik kami nanti dapat memahami ya dari berita yang kamu lihat atau kamu saksikan di sini. Nanti yang perlu kamu pahami di sini atau kamu lihat perlu ya didengarkan apa kira-kira yang disampaikan dari berita suatu kejadian ini yang Ibu saksikan nanti atau Ibu kita akan tayangkan di depan. Udah paham? Jadi pergunakan telinganya, matanya untuk ya menyaksikan video yang kita akan putarkan atau tayangkan. Bentar ya, suaranya kurang kuat. Video amatir fenomena awan mirip gelombang tsunami yang terjadi secara tiba-tiba di kawasan Kabupaten Aceh Barat ini ramai dibagikan warganet di berbagai laman media sosial. Dari rekaman video amatir, gelombang awan tersebut sempat dikira warga gelombang tsunami. Saat gelombang awan menyelimuti kota Melabo, suasana cuaca langsung berubah dari sebelumnya cerah, tiba-tiba sempat gelap sesaat disertai hujan lebat dan angin kencang. Menurut BMKG Melabo, awan yang berbentuk gulungan ombak besar terbentuk karena ada massa udara yang naik hangat di atas, sehingga berbentuk bergumpalan dan dengan cepat bergerak. Awan jenis ini dikenal dengan sebutan awan arkus. Awan arkus merupakan fenomena alam yang terbentuk secara alami. Warga dihimbau agar tidak panik dan tidak termakan isu hoax yang menghubungkan awan tersebut dengan kejadian yang akan datang. Namun, warga diimbau untuk tetap waspada karena dampak yang ditimbulkan awan arkus adalah angin kencang, hujan lebat yang disertai petir. Sebenarnya ada jenis arkus. Arkus yang pertama itu dia bergulung-gulung dan berlandasan. Nah, kebetulan yang terjadi di Melabo tadi itu adalah awan yang bergelombang seperti gelombang laut gitu, berjalan dia. Nah, dampaknya dari awan ini adalah angin kencang, terus hujan lebat, hujan petir atau kilat seperti itu. Saya juga meminta kepada masyarakat khususnya itu jangan termakan oleh isu-isu hoax atau berita-berita tidak benar. Soalnya ini kan awan ini kan tidak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang akan datang seperti itu. Ini murni dari kejadian alam sendiri. Ya, sudah tadi dilihat beritanya, peristiwanya. Sudah. Jadi di sini ya sebelum kita melakukan tanya jawab, Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya.
dari hasil ya menyimak mendengarkan peristiwa yang barusan kamu dengarkan, ya mungkin sudah ada yang kamu persiapkan. Oh tadi begini ya. Di sini di manakah terjadinya suatu peristiwa yang barusan kamu dengarkan? Aceh Barat. Aceh Barat Bu, Malabo Bu. Mana? Aceh Barat. Iya, Aceh Barat. Ataupun di Malabo. Iya, kita lihat lagi kapan terjadinya peristiwa. Ya, berarti pendengaran anak-anak kami masih bagus jelas ya. Ya, kita lanjut di sini sebelum memasuki ke materi pembelajaran kita. Coba anak didik kami diperhatikan ya. Inilah materi kita ya tentang ya teks berita, atau di sini nanti anak didik kami agar memahami ya apa ya atau bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan unsur-unsur adisimba. Kita lihat. Yang pertama di sini, lihat perhatiannya di depan. Ya, mengenai apa yang dimaksud dengan berita. Berita, informasi seputar peristiwa atau luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau secara aktual ya. Ya, teks berita adalah teks yang berisi informasi suatu peristiwa atau kejadian secara faktual atau berdasarkan kenyataan. Dan ciri-ciri dari teks berita. Yang pertama, di sini faktual dan objektif, yakni peristiwa yang diberitakan mengandung kebenaran dan merupakan suatu kebenaran yang terjadi, bukan opini ataupun gagasan penulis. Yang kedua, aktual, yakni peristiwa yang diberitakan masih segar ataupun baru terjadi karena peristiwa lampau. Yang ketiga, kronologis, yakni penyajian alur peristiwa dilakukan secara berurutan. Ya, di situ nanti harus berurutan. Kita lihat di sini yang terakhir, ya bahasanya mudah dipahami. Di mana di sini menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Itulah bagian dari ciri-ciri teks berita. Berikutnya, inilah unsur-unsur berita yang mengandung adisimba ya. Di sini yang pertama di sini apa ya? Di sini menanyakan tentang apa yang terjadi ya. Yang kedua, di mana atau disimpanya atau apa ini di mana? Di mana? Iya, where ya, jangan lupa. Ya, where. Ini di mana? Di mana kejadian terjadi atau peristiwa terjadi ya. Yang ketiga, kapan? Kapan itu apa? When. Ya, when. Ya, kapan terjadinya peristiwa? Nah, begitu dia. Yang keempat ada siapa ataupun who ya. Di situ siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa. Entah ada yang penuduh atau apa, ya itulah contoh-contohnya ya. Kembali lagi, mengapa atau disingkat dengan why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, itu maksudnya dari kata mengapa. Di sini yang terakhir ada unsur yang keenam, kata bagaimana atau disingkat dengan ya. Ya, di sini tentang bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Itu dia unsur-unsur dari teks berita yang mengandung unsur adisimba ya. Itu dia. Di sini ada struktur teks berita di mana dibagi menjadi ya. Di sini ada kepala berita atau headline, yakni itu kepala berita itu termasuk judul berita ya. Yang kedua
Yang ketiga, tubuh atau body. Ya, tubuh atau body ini termasuk contohnya di sini bagian-bagian isi dari berita. Ya, misalnya di pertengahan biasa paragraf-paragraf ini. Sudah? Ya. Yang keempat, yang terakhir di situ ada kaki berita, ya, atau led, yang itu bagian dari penutup dari suatu berita, ya, itu dia. Kita lihat, dan ada lagi di sini unsur kebahasaan teks berita, ya. Kita lihat satu di sini, kalau kita lihat di sini, ya, menggunakan kata kerja prawarta, ya. Yang kedua, menggunakan kata keterangan waktu atau lampau. Yang ketiga, menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung. Yang keempat, menggunakan bahasa baku, netral dan objektif. Yang kelima, menggunakan makna denotatif. Sekarang, sesudah anak didik kami mendengarkan dari materi pembelajaran kita, ya, di sini anak didik kami, Ibu imbau untuk membentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Coba anak didik kami dibentuk kelompoknya, kita buat mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kita bagi menjadi 4 aja ya, biar nggak terlalu banyak kelompoknya. Silakan sesuaikan, ya, teman kelompoknya 5 orang satu kelompok, ya. Silakan dibentuk kelompoknya, ya, nanti ya, sesuaikan posisinya nyaman, ya. Jangan berdekatan dengan temannya, silakan. Kalau sudah siap dibentuk kelompoknya, biar Ibu akan membagikan LKPD. Apa LKPD? Beserta ya. Jadi Ibu bagikan LKPD-nya. Di sini nanti anak didik kami, ya, menuliskan nama kelompok. Sudah, baru dituliskan nama anggota kelompoknya, ya. Sudah. Ibu bagikan dulu, ya. Udah, Ibu tentukan. Yang sebelah kanan Ibu kelompok 1. Yang di belakang kelompok 2. Ini saya buat kelompok 3. Biar nggak susah. Ini kelompok 4, ya, biar nanti kita pas presentasi nggak susah kamu mengingatnya, biar cepat sesuai dengan posisi bangku aja kita udah tahu, ya. Jadi coba anak didik kami di sini, ya, di dalam belajar kelompok, ya, itu kalau yang namanya kelompok jangan nanti sendiri juga, harus bekerja sama dengan temannya. Jangan nanti, ya, nunggu temannya aja satu orang yang bekerja, jangan, harus kasih ide pendapat sama temannya. Jadi silahkan dimulai, kira-kira apa
dari menentukan unsur-unsur adisimbol yang ada di TKPD. Silakan. Kalau misalnya ada nanti kurang jelas, ada pertanyaanmu, mungkin tadi Bu begini Bu, kalau bisa begini ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Ya silakan bekerja sama. Jangan cuma nanti menunggu temannya. Kalau ada yang kurang paham, ya silakan ditanyakan. Kelompok 4, apa yang tidak paham Bu? Kalau misalnya ada silakan dikerjakan. Itu nama kelompoknya jangan tinggal ya. Kalau nanti ada yang nggak ada namanya. Kelompok 3. Ada pertanyaan kelompok 3, mungkin ada yang kurang jelas, kurang apa gitu, silahkan ditanyakan ya. Untuk menjawab, udah paham kak ini? Ini menentukan ya, dari unsur-unsur adisimbanya ini bagaimana ini? Ya, dari pertanyaan yang udah ada, silahkan sesuaikan dengan yang kamu saksikan tadi. Kira-kira apa? Nah, sesuaikan dia unsur-unsur adisimbanya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan atau bagaimana? Lihat, harus disegarkan kembali memorinya ya. Tadi kan sudah kamu dengar. Di sini lihat di mana peristiwa tersebut terjadi. Dari hasil pengamatan kamu tadi, ya, atau penyimakanmu tadi, di mana kira-kira tadi yang kamu dengarkan? Nah, karena pertanyaan ini semua di apa ya, termasuk dari unsur-unsur dari adisi itu apa, gimana, kapan. Jadi yang kamu dengar tadi kira-kira apa? Contoh ini bagaimana tadi peristiwa yang kamu dengar terjadi tadi. Nah, seperti itu dia. Atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kelompok 2 ada pertanyaan kira-kira sudah paham saya mengerjakan tugasnya? Ya silakan. 10 menit sudah siap ya. 10 menit sudah siap. Kalau yang sudah siap nanti. Jadi harus dibuat rapi, ya tulisannya bisa dibaca. Ini jangan nanti cuma pendapat si pasien aja kalian tunggu. Apa tadi yang kalian dengar? Kasih tahu sama teman dia, ya. Jangan cuma nanti, dia nanti pasti siap. Baru apa yang dia dengar nanti. Harus diceritakan lagi apa yang kamu dengar. Tadi yang saya dengar begini. Harus lihat. Silakan cepat. Itu nama kelompoknya itu jangan lupa ya, dan nanti nggak tahu ya Bu. Kelompok 1 bagaimana? Udah siap? Belum? Iya, jelas buat ya, biar nanti Ibu bisa membacanya dengan baik. Karena kalau misalnya tidak rapi, nggak saya pahami nanti. Ya, tanyakan sama kawannya Excel, bagaimana kira-kira jawaban ini gitu. Terima nggak temannya nanti?
Nanti yang mana yang sudah pas ya dari hasil diskusi kalian itulah diangkat jawabannya. Harus berbagi dengan temannya pendapatnya. Jangan cuma pendapat sendiri karena ini bekerja kelompok ya. Jadi bukan cuma harus satu orang, harus satu kelompok bekerja sama-sama. Gimana kelompok 3 udah siap? Berarti sudah paham tadi kan tentang unsur-unsur dari Simba tadi, ya. Dia paham sudah menjawabnya, cuma itu aja. Jadi apa yang kamu dengarkan tadi, ya, itulah yang dituliskan. Gimana kelompok 4 sudah siap? Ya kita kumpulkan. 15 menit lagi ya. 5 menit lagi udah siap harus semua ya. Gimana kelompok 2? Berapa lagi belum siap? Lagi? Ya. Perhatikan lagi, udah siap pun perhatikan lagi, jangan nanti ada lagi yang salah. Ini nanti dipresentasikan nanti ya. Ini nanti ke depan, sesudah siap, ini nanti ke depan setiap kelompok wajib ke depan membacakan hasil dari tugas yang kamu kerjakan. Kembali lagi dibaca jawaban itu ya. Tanyakan temannya, jangan nanti sesudah tampil ke depan bingung apa ini gitu. Ini berapa lagi belum siap? Udah siap, Bu. Udah siap? Cepat ya, kelompok 3 ini cepat-cepat. Bentar ini kita kelompok 3 ya. Ini bagaimana kelompok 5? Udah siap juga? Sudah? Ya, barangkali kalau kelompok 2 yang belum sedikit lagi ya. Mana kelompok 2? Udah siap? Sudah. Berarti ini bisa ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah. Berarti kita sudah bisa ini tampilkan ya untuk presentasi. Udah siap kan? Sudah, Bu. Anak siap?
Kelompok 4 udah siap? Lalu Dan kita presentasikan terlebih dahulu. Ya, udah siap semua ya. Berarti kita maju dulu dari kelompok 2 lah, kita suruh maju dulu tampil ya. Ya? Setuju? Kelompok 2 yang belum maju. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari tugas kelompoknya. Sudah, silakan. Yang lain didengarkan, ya, disimak temannya membacakan hasil dari tugas kelompoknya. Nanti kalau kira-kira ada yang kurang mengerti atau ada masukan, ada kritikan, saran, bisa kamu tanyakan ke kelompok 2 ya. Sudah? Ya, jadi tetap diingat kelompoknya, kelompok berapa yang tampil ini. Tadi udah dibagikan kelompoknya kan? Ya, jadi agar diingat, berikan nanti kritikan atau masukan untuk kelompok yang tampil di depan. Silakan. kami akan mempresentasikan hasil kelompok 2. 1. Tentukanlah topik sesuai dengan gambar. 2. Susunlah pertanyaan sesuai dengan unsur-unsur berita yang diikuti. A. Ada peristiwa terjadi. Peristiwa terjadi adalah fenomena alam tsunami. B. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Aceh. C. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Paris Senin. D. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Warga Malabo. E. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena masa udara naik amat ke atas, sehingga berbentuk gumpalan yang dengan cepat bergerak. Awan berat ini disebut awan akus, fenomena alam yang terbentuk secara alami. F. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Terjadi secara tiba-tiba di kawasan Aceh Malabo disertai hujan dan angin. Adakah pertanyaan yang hasilkannya dari kelompok yang lain? Ayo. Kelompok berapa? Kami dari kelompok berapa? Dan kelompok berapa yang mengkritik? Kami dari kelompok 4. Kenapa di soal nomor 2 kalian hanya membuat Aceh kan banyak? Karena saya simak dari video yang edukasi cuma saya memang Aceh. Ya, ada lagi mungkin kritikan. Tadi masalahnya dibuat hanya masalah Aceh ya. Ya, itu aja. Mungkin kurang lengkap menurut dia ya. Karena Aceh ini sangat luas ya. Ada lagi kritikan yang lain? Ya, kira-kira bisa dijelaskan masalah ini? Iya. Sesuai dengan pengamatan cuma Aceh yang ditemukannya. Ya. Ya, kita silakan. Ini tadi sudah dipaparkan dari hasil tugas dari presentasi kelompok 2. Di sini tadi sudah nampak di sini dari penyimakan, dari menggunakan pertanyaan unsur-unsur ya yang menggunakan adisimba ya sudah paham ya, sudah mengerti dari pertanyaan yang sudah ada dari unsur-unsur adisimba. Untuk kelompok 2 sudah bagus ya, kita berikan dulu tepuk tangan. Silakan duduk, kita ganti kelompok yang lain, kelompok 1 dulu. Jadi habis kelompok 1 siap-siap kelompok 3 ya. Kami akan mempresentasikan Dari kelompok berapa? dari kelompok 1. Jadi nggak kelompok, nanti kan nggak tahu mana yang kritik kelompok berapa. 1. Untuk topik sesuai dengan gambar. 2. Susunlah pertanyaan sesuai dan unsur-unsur berita yang mengikuti.
berfungsi. Apa peristiwa yang terjadi? Fenomena alam awan berbentuk tsunami. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Labuh Aceh Barat. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Senin. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Warga Manado. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena massa udara yang naik hangat ke atas sehingga berbentuk gumpalan dan dengan cepat bergerak. Awan gelap ini disebut awan artis, fenomena alam yang terbentuk secara alami. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Terjadi secara tiba-tiba di kawasan Aceh Melayu disertai hujan dan angin. Adakah pertanyaan untuk teman-teman? Menurut dari kelompok 3 hasil dari kelompok 1 tidak baik dan benar karena kelompok bersama dengan kelompok yang lain. Oh, berarti baik, katanya hampir sama, katanya kan cuma bedanya mungkin tadi itu aja ya, masalah Acehnya tadi nggak jelas, kurang sedikit mungkin ya. Iya, jadi kita berikan tepuk tangan dulu sama kelompok 1. Dari kelompok 3, ya silakan duduk. Ya, kita tampilkan untuk kelompok 3. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Apa peristiwa yang terjadi? Fenomena awan angin terjadi. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Manado, Aceh. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Senin, tanggal 10 bulan 8 dan 30. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Warga Aceh. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena massa udara yang naik hangat ke atas sehingga berbentuk gumpalan dan dengan cepat bergerak. Awan gelap itu disebut hujan akut. Bagaimana awan gelap tersebut secara alami? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Jadi secara tiba-tiba di kawasan Aceh Melayu disertai hujan dan angin. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Jelas suaranya ya, berdengar kelompok 3. Kenapa kelompok 3 bisa membuat kelompok 3 jawab mengenai Aceh? Kan pertanyaannya siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Seharusnya kan yang terlibat di peristiwa itu warga Manado. Ya, pertanyaannya tadi untuk jawaban tadi apa tadi yang tadi simak? Warga Aceh begitu. Yang orang tua warga Aceh. Warga Aceh. Oh, kira-kira bagaimana kelompok 3 yang dikritik temannya kenapa? Nah, jawaban dari kalian itu dari untuk nomor 4 tadi ya? Iya, warga Aceh. Sedangkan yang disimak kelompok 2 itu warga Aceh Malabo, Aceh Barat ya? Iya, cuma dia buat Malabo gitu. Berarti kurang lengkap sedikit Acehnya ya, itu aja ya. Sama ya, kalau mungkin anggapan orang ini kan kalau cuma Malabonya yang dibuat nggak paham, mungkin Malabo kan cuma di Aceh gitu ya. Untuk kelompok 2 sudah paham? Itu maksud kelompok 3 dianggap bersama Malabo itu Acehnya gitu. Udah? Ya, ada lagi mungkin tanyakan. Mungkin ada pertanyaan temannya lagi kelompok 4. Bagaimana kita? Tanyakan dulu. Mana tahu ada kritikan. Gimana kritikan kelompok 4 untuk orang ini? Sudah jelas, sudah mengerti, baik. Iya, jadi ada lagi kelompok 1 ada lagi. Kritikan dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Nggak ada lagi? Ya, berarti sudah menganggap bagus ya untuk kritikannya. Jadi silakan kita berikan lagi tepuk tangan untuk kelompok 3 karena mendapatkan juga ya hasil yang baik, bagus ya. Silakan tepuk tangan. Untuk kelompok 4 sekarang ya. Ya, silakan siapa yang mewakili untuk presentasi kelompok 4. Kami mau mempresentasikan hasil dari kelompok 4.
sesuai dengan gambar. Susunlah pertanyaan sesuai dengan unsur-unsur berita yang berikut ini. Apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah fenomena alam tsunami. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kelompok lain disimak ya. Lombok, Aceh Barat. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Senin 10 bulan 8 2020. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Warga Manado. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena massa udara yang naik hangat ke atas sehingga membentuk gumpalan dan dengan cepat bergerak. Awan gelap ini disebut awan antus, fenomena alam yang terbentuk secara alami. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Terjadi secara tiba-tiba di kawasan Aceh Malago disertai hujan dan angin. Adakah kelompok lain yang kurang jelas? Iya, kelompok 1 memberikan pertanyaan, silakan. Bu, saya mau bertanya kepada kelompok 4 untuk soal nomor 3. Video yang Ibu tayangkan yang saya simak cuman hari ini saja. Kenapa kelompok 4 ada tanggal lahirnya? Oh, ya ngertinya pertanyaan kelompok 1, kelompok 4. Yang dia simak katanya kan hanya masalah hari ya. Iya, kalau dari jawaban kalian ada tanggal dan tahunnya katanya ya. Ya, kita dengarkanlah apa tanggapan dari kelompok 4 ya. Karena saya mengulang baca buku paket tentang berita tersebut. Buku tentang berita peristiwa ini, tentang banjir gitu. Oh, berarti dari situ ya. Berarti di antara kelompok yang 4 ini ya, mungkin kelebihan dari kelompok 4 ini terlalu maju mungkin menurut kalian ya, tetapi bagus ya kan? Karena dia kalau kelompok yang lain hanya tahu dia itu harinya aja kejadian kan? Sedangkan kelompok 4 sampai tanggal, tahunnya, jamnya dia tahu. Dari mana? Itu dari iya, dia banyak membaca berita-berita. Berarti orang ini ada lebihnya ya. Lebih senang dengan membaca berita. Jadi tahu dia semua waktu kapan terjadinya, jam berapa, semua lah lengkap semua menggunakan unsur adisi ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang lebih lengkap hasil presentasinya ya. Ya, di sini ya Ibu akan mengevaluasi hasil dari presentasi kamu. Ya, saya kasih nilainya. Besok Ibu akan kasih hadiah bagi yang lebih bagus hasil evaluasinya nanti. Iya, untuk besok ya, besok. Karena kita besok pun masih ada pertemuan ya. Jadi untuk evaluasi, untuk penilaian yang saya berikan untuk pertemuan ini ya, pada hari kami, untuk kelompok 1 Ibu kasih itu nilai 85. Kasih tepuk tangannya dulu. Karena tadi ada juga dia bertanya ya. Ya, bagus juga pertanyaannya tadi ya. Untuk kelompok 2 sama ya. Kita kasih juga ini dengan nilai yang sama ya, 85. Ya, biar besok-besok menjadi 90 gitu ya. Nah, jadi lebih banyak, lebih sering lagi membaca, banyak membaca lah. Udah, untuk kelompok 3 ya. Ini tadi paling cepat siap ya, dengan hasil juga bagus ya. Ya, sama. Ya, tetap kita kasih nilai yang sama dengan 85 ya. Kelompok 4 ya, dengan jawaban yang memuaskan tadi, bahkan itu semua ya, untuk kejadian-kejadian dari unsur-unsur 5W semua di unsur-unsur dari Adisimba lengkap semuanya ya. Masalah tempatnya, waktunya itu sudah lengkap ya, karena
menambah wawasan dengan membaca berita dari buku paket ya. Ya, berarti kelompok 4 ini adalah sedikit kelebihannya dari kelompok yang lain. Jadi biar dipahami dari kelompok yang lainnya, diikutkan banyak membaca seperti kelompok 4. Nah, ini jangan ada bukumu nggak dibaca. Ya, itu cukup ya. Kamu pelajari, kalau misalnya ada tugas langsung baca bukunya dulu dibaca, jangan cuma menunggu temannya. Sudah, kelompok lain untuk penilaian kelompok 4 kita kasih dia nilai 90. Temannya yang ngasih nilai 90 beri tepuk tangannya. Ya. Jadi besok sudah banyak belajar lagi. Sudah kita menilai di sini ya, dengarkan dulu untuk anak didik kami ya. Besok ya kita masih ada pertemuan ya, jadi jangan nanti nggak belajar di rumah, tetap belajar di rumah, dibaca bukunya ya. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks suatu berita ya. Itu dia. Jadi di rumah belajar, baca bukunya kembali ya. Sudah paham anak-anak? Jangan nanti waktumu dibuat lagi main-main. Silahkan belajar di rumah, jangan ditunggu orang tua yang mengingatkan kau belajar. Karena itu tanggung jawab diri sendiri, nggak tanggung jawab orang tuanya untuk belajar, kamu sendiri. Jangan diingatkan kalau tahu apa tanggung jawabmu sebagai pelajar. Tetap. Jadi pagi untuk besok, untuk nilai yang paling bagus besok ibu kasih besok hadiah. Jadi biar lebih semangat kau belajar di rumah. Untuk materi kita untuk besok. Jadi di sini ibu mau bertanya dulu karena pembelajaran kita sudah berakhir ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita ya, kita sedikit ya relax atau refleksi ya. Kita kan selama semester ganjil ini ada kita dapat istilah pembelajaran tentang kasih ya. Kita buat dulu biar semangat, biar nggak lemas, nggak capek. Kita buatlah dulu istilah kasih kita yang dengan menggunakan tepuk-tepuk ya kan. Ya, jadi kita kasih temannya satu orang yang bawa. Silahkan paskin kita suruh ya. Ya, kira-kira yang mana kamu buat paskin? Silahkan satu aja, nggak perlu banyak. Biar semangat aja kita. Refleksi ya. Tepuk semangat. Jadi kalau tadi udah belajar dengan serius ya kan, kalau sekarang kan bersemangat segar dia. Mungkin tadi pas kerja kelompok ada mulai ngantuk begitu ya. Jadi dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini ya di sini anak-anak didik kami sudah ada lagi penyegaran. Kira-kira yang mau tanya dulu sebelum kita pulang. Sudah paham semua mengenai unsur-unsur adisimba? Sudah. Yang pertama tadi apa? Apa? Yang kedua? Gimana? Yang ketiga? Kapan? Yang keempat? Siapa? Yang kelima? Bagaimana? Yang keenam? Gimana? Iya, berarti sudah paham mengenai unsur-unsur Adisimba. adisimba. Jadi besok kita lanjut untuk teks struktur berita ya. Jadi ya, siapkan diri anak didik kami untuk pembelajaran besok berikutnya ya. Sebelum kita akhiri, silakan kita seperti biasa tetap diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Silakan. Sekarang giliran siapa bawa doa? Silakan. Ya. Pimpin doanya Armelia. Marilah kita sama-sama berdoa agama dan doa dengan Tuhan sementara kita masing-masing
Ya, jadi seperti biasa, ya sebelum pulang kesalahan gurunya, besok diingat cepat ada kan ya? Iya, Ya. Berapa?